Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Roro Rintati Wulansari, NPM 053. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran guru dan orang tua dalam membentuk karakter siswa sekolah dasar. Yang pertama, pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah perjuangan manusia yang sadar dan terstruktur untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik guna pembentukan kepribadian sehingga menjadi pribadi yang berguna bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekolah. Pentingnya pendidikan karakter. Menurut Thomas Likona, setidaknya ada 7 alasan mengapa warga negara harus diajarkan karakter sejak dini. Yang pertama, ini adalah cara terbaik untuk memastikan bahwa siswa memiliki karakter yang baik dalam hidup. Yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan keberhasilan akademik siswa. Yang ketiga, beberapa anak gagal membentuk kepribadian yang kuat untuk diri mereka sendiri di tempat lain. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain, serta dapat hidup dalam masyarakat yang majemuk. 5. Merupakan upaya untuk memperbaiki akar permasalahan moral sosial seperti ketidakjujuran, kekasaran, kekerasan, etika kerja yang buruk, dan sebagainya. Yang keenam, ini adalah cara terbaik untuk membentuk perilaku pribadi sebelum memasuki dunia kerja. Yang terakhir, sebagai sarana pengajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari karya peradaban. Selanjutnya ada pengertian pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga adalah pendidikan yang berlangsung dalam keluarga, unit sosial terkecil dari masyarakat, yang dilakukan oleh orang tua sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya dalam membesarkan anak. Sedangkan pengertian pendidikan sekolah. Sekolah memegang peranan penting dalam membentuk kepribadian karena memiliki pengaruh yang besar terhadap psikologi anak. Oleh karena itu, selain keluarga sebagai pusat pendidikan, sekolah juga berfungsi sebagai pusat pendidikan untuk membentuk kepribadian anak. Karena sekolah sengaja dibuat khusus untuk pendidikan, ada juga fungsi pendidikan keluarga yang berkelanjutan dengan guru alih-alih orang tua harus patuh. Pentingnya pendidikan keluarga dan sekolah. Pendidikan keluarga sangat penting untuk perkembangan masa depan anak-anak, karena integrasi setiap orang ke dalam masyarakat dimulai dari keluarga atau unit terkecil. Yang selanjutnya ada sekolah. Pentingnya pendidikan dasar adalah menempatkan kecerdasan, pengetahuan akhlak mulia, dan keterampilan dasar untuk hidup mandiri dan menjalani latihan secara terus-menerus. Selanjutnya, dengan pola asuh dasar ini, seorang anak dapat membentuk individu yang dapat hidup berkelompok. Selanjutnya ada peran guru dalam membentuk kepribadian siswa. Yang pertama, peran pendidik adalah guru yang menyusun RPP, dan guru juga menguasai materi pembelajaran. Tidak hanya guru yang menggunakan metode pembelajaran. Guru juga mendidik siswa untuk mengikuti aturan yang berlaku di sekolah agar siswanya disiplin. Yang kedua, peran guru sebagai pembimbing. Guru membimbing siswa saat mereka belajar sampai siswa mengerti. Guru juga membimbing siswa jika siswa melakukan kesalahan. Guru juga mengajarkan kepada siswa kemampuan untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dipercayakan kepada mereka. Dan yang terakhir, peran guru sebagai teladan. Guru menasihati murid-muridnya untuk menghormati peraturan sekolah. Guru juga tidak lupa menyemangati siswanya untuk lebih tertarik belajar dan juga menghargai peraturan sekolah. Guru juga memberikan contoh yang baik bagi siswanya untuk tiba di sekolah tepat waktu dan berpakaian sopan. Selanjutnya ada peran orang tua dalam membangun karakter anak. Yang pertama, menanamkan nilai kebaikan pada anak. Tanamkan rasa percaya diri pada anak, misalnya orang tua menanamkan konsep kegigihan kepada anak, sehingga terbentuk dalam diri anak ketekunan dan semangat pantang menyerah dan juga kerja keras. Yang kedua, menggunakan metode yang menggugah anak untuk bercita-cita berbuat baik. Misalnya, orang tua harus mendongeng tentang karakter agar anak mengerti. Tentunya, pemilihan karakter harus memiliki kontras antara antagonis dan juga protagonis, sehingga anak dapat membedakan mana yang perbuatan baik dan mana yang perbuatan tidak baik.
Yang ketiga, menyebarkan kasih sayang. Tentunya kita sebagai orang tua harus memberikan kasih sayang yang lebih kepada anak kita, terutama anak masih dalam masa pertumbuhan. Dan yang terakhir, melakukan perbuatan baik. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan karakter siswa. Yang pertama yaitu metode bercerita. Guru atau orang tua harus dapat mengambil inspirasi dari kisah sukses para tokoh yang berjuang keras sebelum mencapai kesuksesannya. Dan tak lupa dengan menceritakan bagaimana sifat dan karakter orang tersebut dalam mencapai kesuksesannya itu, seperti kegigihannya, pantang menyerah, dan lain sebagainya. Yang kedua ada metode diskusi. Metode ini memiliki keunggulan, antara lain membiasakan siswa untuk dapat mengungkapkan pendapatnya, lebih terbiasa dengan suatu masalah, dan menjalaninya dengan lebih santai. Yang ketiga, metode simulasi. Simulasi atau bermain peran. Hal ini agar siswa memperoleh keterampilan yang bersifat profesional dan berguna dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga dapat bertujuan untuk memahami suatu konsep dalam memecahkan suatu masalah yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Yang keempat adalah pembelajaran kolaboratif, merupakan yang paling umum dan efektif untuk dipraktekkan, karena beberapa nilai dapat dikembangkan seperti kemandirian, kerjasama, keterbukaan, toleransi, kreatif, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada metode percakapan. Ini berarti percakapan bergantian antara dua orang atau lebih melalui tanya jawab tentang suatu topik dan dengan sengaja diarahkan pada tujuan tertentu. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.